warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Inovasi tidak terikat oleh lokasi. Inovasi hanya terikat oleh tekad, dedikasi, dan keinginan untuk melakukan perubahan yang nyata. Teruslah bertumbuh, teruslah berkarya, dan jadilah yang terbaik dimanapun engkau berada. Perkenalkan, saya Yulan Darenusi, guru di SMK Negeri 1 Bone Raya. SMK Negeri 1 Bone Raya adalah salah satu sekolah yang ada di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan Bone Raya. Sekolah ini telah menerapkan kurikulum merdeka sejak tahun 2022. Dalam struktur kurikulum SMK, biologi, kimia, fisika telah digabung menjadi satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran Proyek IPAS. Proyek IPAS adalah pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial ke dalam satu mata pelajaran. Pada proses pembelajaran IPAS, murid diharapkan dapat memahami secara mendalam mengenai bagaimana fenomena-fenomena alam dan sosial saling berkaitan dan saling mengaruhi kehidupan manusia, serta menumbuh kembangkan pola pikir secara ilmiah dan menumbuh kembangkan kreativitas dan peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. SMK Negeri 1 Bone Raya memiliki luas lahan 2 hektar. Namun, dalam kenyataannya, SMK 1 Bone Raya masih memiliki banyak lahan kosong di depan ruangan, di antaranya lahan kosong di depan laboratorium IPA. Awalnya, lahan kosong ini hanya dijadikan sebagai tumpukan pembuangan sampah. Saya sebagai pengajar mata pelajaran Proyek IPAS merasa terpanggil mengajak rekan guru Proyek IPAS dan rekan guru dari lintas disiplin ilmu untuk berkolaborasi merangkul murid dalam mencari solusi penanganan masalah lingkungan di SMK Negeri 1 Bone Raya. Oleh karena itu, melalui proses pembelajaran, kami mengangkat isu tersebut untuk dijadikan konten ajar dalam pembelajaran Proyek IPAS, DDPK, dan muatan lokal. Galeri hijau mini ini merupakan solusi yang ditawarkan murid saat diberikan kesempatan dalam menangani isu lingkungan di sekitar mereka. Galeri hijau mini ini mereka harapkan dapat menciptakan kondisi lingkungan yang sejuk dan juga dapat digunakan sebagai arena belajar bagi murid. Untuk meningkatkan literasi digital murid, kami memberikan kesempatan kepada murid untuk membuat video yang berisi informasi mengenai nama ilmiah, nama lokal, karakteristik, dan budidaya dari tanaman yang mereka tanam. Kemudian diunggah di YouTube dan dibuatkan kode QR agar mempermudah orang lain dalam mengakses informasi sains mengenai tanaman yang ada pada galeri hijau mini ini. Langkah awal yang saya lakukan adalah mengidentifikasi isu atau tema lintas mata pelajaran bersama rekan guru mata pelajaran Proyek IPAS lainnya, guru DDPK, dan guru muatan lokal untuk membentuk kemitraan pembelajaran. Kami melakukan diskusi dan mencocokkan capaian pembelajaran masing-masing mata pelajaran guna untuk bertukar pemahaman, ide, dan menciptakan pembelajaran yang menggunakan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, serta untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan melalui pendekatan pembelajaran mendalam. Untuk pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga, saya menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek. Nanti kalian akan membuat sebuah proyek. Nah, sebelum itu, Ibu mempunyai 2 pertanyaan. Yang pertama, apa tanggapan kalian melihat kondisi lahan di depan laboratorium IPA? Kamu tahu? Lahannya dibuat untuk pembuangan sampah. Lahannya hanya dibuat untuk pembuangan sampah. Nah, apa sih solusi kalian ada di benak kalian untuk menangani masalah lingkungan ini? Punya ide? Coba katakan. Oke. Putri. Membuat taman. Ada lagi? Ada yang bisa? Proyek yang mereka hasilkan pada pertemuan sebelumnya berupa taman kecil yang mereka namai Galeri Hijau Mini. Pada pertemuan berikutnya, saya menggunakan metode pembelajaran menggunakan problem-based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
dan gambar B. Pertanyaan di sini, apa perbedaan dari kedua gambar yang ada? Silakan diamati dulu. Ada yang sudah bisa menjawab? Apa perbedaan dari kedua gambar ini? Yang bisa jawab angkat tangan. Oke, silakan. Gambar A. Perhatikan masalah yang ada Ibu tampilkan pada slide ini. Jadi ada masalah mengenai tanaman cabenya Pak Rudi ya. Rudi dalam coba sudah duduk kelompok? Ya. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Ibu akan bagikan yang KPD sesuai dengan masalah yang ada di PowerPoint. Jadi kalian bisa carikan solusinya, itu didiskusikan secara berkelompok, kemudian ditulis pada LKPD ya. Untuk mendapatkan konten literasi digital sains mengenai tanaman, saya mengajak para murid untuk mendatangi kembali Galeri Hijau Mini yang merupakan hasil proyek mereka pada beberapa pertemuan sebelumnya. Murid memindai kode QR yang ada pada Galeri Hijau untuk mendapatkan konten literasi digital sains mengenai tanaman agar mereka dapat menyelesaikan masalah konseptual yang telah diberikan guru di kelas. Mereka mengaitkan informasi dari berbagai sumber untuk menyelesaikan masalah-masalah konseptual tersebut. Inovasi ini tidak hanya dapat digunakan hari ini saja, melainkan dapat digunakan besok dan seterusnya oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Tanaman cabai umumnya tumbuh optimal pada 25-30 derajat Celcius. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Satu sama lain. Terima kasih betul. Tepuk tangan. Selanjutnya, saya berbagi praktik baik ini dengan kepala sekolah dan rekan guru di lingkungan SMK Negeri 1 Boneraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMK Negeri 1 Boneraya ingin menanggapi praktik baik yang dilaksanakan oleh Ibu Yulandari Nusi SPD. Saya sangat mengapresiasi atas praktik baik tersebut karena dalam praktik baik tersebut terdapat 8 dimensi profil lulusan yang ada pada pembelajaran mendalam. Saya berharap praktik baik yang dilaksanakan oleh Ibu Yulandari bisa bermanfaat untuk semua siswa dan bisa memberikan motivasi kepada guru-guru yang lain. Kemajuan peserta didik yang ada di SMK Negeri 1 Boneraya, dan untuk saya sendiri ini manfaatnya adalah besar, di mana saya juga bisa menyusun konten literasi digital sesuai dengan materi saya. Ya, menurut saya praktik baik yang dilakukan oleh teman saya, Ibu Yulandari Nusi SPD, merupakan inovasi yang luar biasa untuk meningkatkan pembelajaran yang berbasis proyek pada mata pelajaran, khususnya pada mata pelajaran IPA, dapat meningkatkan kemampuan berliterasi pada tumbuhan-tumbuhan. Juga dikenal agar bisa mencintai lingkungan, karena saya tahu di laboratorium IPA itu merupakan tempat pembuangan sampah. Sekarang sudah menjadi sebuah taman yang merupakan tempat untuk siswa belajar berliterasi. Saya senang belajar proyek IPAS karena saya jadi punya pengalaman dalam membuat konten sains. Membuat galeri hijau ini kami dilatih untuk berkolaborasi menangani masalah lingkungan. Hanya kurikulum ini dapat mempermudah kami untuk mempelajari tentang tanaman yang ada di galeri hijau. Pembelajaran mendalam bukan hanya tentang menghafal materi, tetapi tentang bagaimana membangun pola pikir yang kritis, adaptif, dan siap menghadapi tantangan dunia nyata.